Bismillah, kita lanjutkan lagi untuk pembahasan analisis uji. Di sini kita akan membahas tentang analisis uji tadi TDS, sekarang kita TSS. Air dan air limbah bagian 3, cara uji padatan tersuspensi total atau total suspended solid. Tadi dissolved solid, sekarang suspended solid, TSS secara gravimetri. Nah, menggunakan SNI berapa? SNI 6989 3 2019. Kita langsung saja. Ini prakartanya. Kita lewatkan, kita masuk ke bagian air dan air limbah bagian 3. Contoh uji padatan tersuspensi total atau total suspended solid TSS secara gravimetri. Nah, tadi juga secara gravimetri ya, TDS, sekarang juga secara gravimetri. Nah, kita lihat nanti perbedaannya. Ruang lingkup. Metode ini digunakan untuk menentukan residu tersuspensi yang terdapat dalam contoh uji. Ingat, residu tersuspensi. Air dan air limbah secara gravimetri. Dalam pengujiannya, penimbangan padatan terlarut total tidak boleh lebih dari 200 mg. Sama dengan tadi ya, TDS juga 200 mg. Kalau lebih bagaimana? Diencerkan. Metode ini tidak termasuk penentuan bahan yang mengapung, padatan yang mudah menguap, dan dekomposisi garam mineral. Nah, jadi TSS ini tidak termasuk bahan yang mengapung, padatan yang mudah menguap, dan dekomposisi garam mineral. Karena masing-masing ini ada SNI-nya sendiri. Seperti yang padatan yang mudah menguap, tadi menggunakan TDS tadi ya. Istilah dan definisi. Di sini ada 3 istilah. Yang pertama, air bebas mineral, yaitu air yang diperoleh dengan cara penyulingan atau proses demineralisasi sehingga diperoleh air dengan konduktivitas lebih kecil dari 2 mikro per sentimeter. Ini air bebas mineral adalah air Aquades maksudnya. Yang kedua, berat tetap. Berat penimbangan dengan perbedaan hasil lebih kecil dari 4% atau lebih kecil dari 0,5 mg dibandingkan penimbangan sebelumnya. Ini maksudnya tadi di plot tadi. Yang tadi di TDS juga sudah kita jelaskan. Yang ketiga, padatan tersuspensi total atau total suspended solid. TSS itu adalah residu dari padatan total yang tertahan oleh media penyaringan. Jadi sama-sama ya, kalau TDS juga media penyaringan juga, kalau TSS media penyaringan. Itu sama-sama menggunakan media penyaringan. Ini keselamatan dan kesehatan kerjanya di sini ada ya. Kalau yang tadi tidak disebutkan ya, TDS keselamatan dan kesehatan kerja. Kenapa di sini disebutkan, yang tadi tidak disebutkan? Karena perbedaan tahun pembuatan. Kalau tadi kita lihat, kalau TSS, kalau lihat di sini dibuat pada tahun 2019, masih baru-baru, maka ada K3-nya. Sedangkan yang ini TDS dibuat pada tahun 2005, sehingga ini masih bilang jadul, sehingga tidak ada K3-nya. Kalau yang di sini sudah dimasukkan K3-nya tadi. K3 apa? Ini K3 singkatan dari ini, keselamatan dan kesehatan kerja. Cara uji yang ditetapkan ini menggunakan bahan kimia yang berbahaya untuk mengurangi risiko kecelakaan kerja di laboratorium. Maka diperlukan yang pertama, penggunaan alat pelindung diri yang disesuaikan dengan ruang lingkup pekerjaan. Yang kedua, penanganan bahan kimia secara aman, mengacu pada lembar data keselamatan bahan, Safe Data Sheet SDS atau MSDS. Mudah-mudahan masih ingat ya, MSDS. Yang keempat, cara uji. Prinsip, contoh uji yang telah homogen disaring, jadi sama juga, dihomogenkan juga, yang TDS juga bagaimana cara homogennya diaduk tadi ya. Kalau ini juga contoh uji yang telah homogen, disaring dengan media penyaring yang telah ditimbang. Jadi, ditimbang dulu media penyaringnya. Residu yang tertahan pada media penyaring dikeringkan pada kisaran suhu 103 derajat Celcius sampai dengan 105 derajat Celcius hingga mencapai berat tetap. Oke. Jadi prinsipnya tadi sama-sama dengan disaring juga. Jadi residu atau padatan yang tersaring, padatan yang menempel di tempat saringan, itu lalu di oven
pada suhu ini 103 derajat Celcius sampai 105 derajat Celcius. Kalau yang TDS tadi sampai 108 derajat Celcius. Itu bedanya ya. TDS itu 108 derajat Celcius. Kalau TSS itu 103 derajat Celcius sampai 105 derajat Celcius. Hingga mencapai berat tetap. Nah, jadi di sini hingga mencapai berat tetap. Kalau yang TDS itu ada kisaran waktunya 1 jam. Kenaikan berat saringan mewakili padatan suspensi total. Kita lihat bahannya. Media penyaringan, yang bahannya ada dua. Yang pertama media penyaringan atau microglass fiber filter dengan ukuran porositas 0,2 mikrometer sampai dengan 1,2 mikrometer. Berarti yang ini lebih kecil ya, yang ini lebih kecil daripada yang TDS. Kalau TDS tadi 2 mikrometer, benar nggak 2 mikrometer? Nih, 2 mikrometer. Nah, sedangkan yang ini lebih kecil, dia 0,7 mikrometer sampai 1,5 mikrometer. Yang B, air bebas mineral. Oke, air bebas mineral. Peralatannya hampir mirip dengan yang TDS. Yang pertama desikator yang berisi desikan atau silika, bisa juga. Yang kedua, B, oven untuk mengoperasikan pada kisaran suhu 103 derajat Celcius pada suhu sampai dengan 105 derajat Celcius. Yang ketiga, timbangan analitik dengan keterbacaan 0,1 mg. Yang selanjutnya, pipet volumetrik atau gelas ukur. Yang kelima, media penimbang, misal kaca arloji atau cawan Petri. Sama ya, kalau tadi menggunakan cawan Petri juga, kalau ini bisa menggunakan kaca arloji atau cawan Petri. Keenam, cawan kaca masir atau cawan gauge atau sistem penyaring vakum, sama ya. Tadi juga menggunakan pompa vakum ya. Kalau ini bisa sistem penyaringan vakum. Yang ketiga, selanjutnya adalah pinset dan sistem vakum. Nah, pengurangan gangguan. Catatan 1. Di sini ada 4 catatan ya. Residu yang berlebihan dalam saringan dapat mengering, membentuk kerak, dan menjebak air. Nah, ini juga. Jadi residu yang terlalu banyak itu juga dapat menyebabkan kerak dan menyebabkan air tidak menetes. Untuk itu, batasi contoh uji agar tidak menghasilkan residu lebih dari 200 mg. Nah, kalau tadi menggunakan berapa yang di sini? Di sini tadi 10 ya, 10 sampai 50 ya kalau nggak salah ya. Kita coba cek. Maaf. 50 sampai 100, sorry ya. Ini kalau yang TSS pipetnya contoh ujinya di pipet 50 ml sampai 100 ml. Nah, kalau yang di sini bisa menggunakan tadi, atau ada lagi di sini, atau bisa juga yang bisa menggunakan 50 sampai 100 juga. Nah, yang kedua, contoh uji yang mengandung padatan terlalu tinggi bilas dengan air bebas mineral sehingga residu terlarut yang menempel pada kertas saring benar-benar larut. Dan yang ketiga, catatan ketiga, hindari melakukan penyaringan yang terlalu lama untuk mencegah penyumbatan oleh zat koloidal yang terperangkap pada saringan ya. Yang terakhir adalah untuk contoh uji yang mengandung minyak atau cairan organik, lihat lampiran B. Nanti kita lihat ya. Ini ya untuk minyak. Lalu 4.5, persiapan media penyaringan atau cawan gauge-nya. Letakkan media penyaringan pada peralatan filtrasi. Pasang sistem vakum, hidupkan pompa vakum, kemudian bilas media penyaringan dengan air bebas mineral 20 ml sama dengan TDS tadi ya. Lanjutkan pengisapan hingga tiris, matikan pompa vakum. Pindahkan media penyaring dari peralatan filtrasi ke media penimbang. Jika menggunakan cawan gauge, dapat langsung dikeringkan. Keringkan media penimbang atau cawan
yang berisi media penyaringan dalam oven pada suhu 103 derajat Celcius sampai 105 derajat Celcius selama 1 jam. Oke, ini untuk yang media penyaringan dulu. Jadi sama-sama ya, sama-sama dicuci dulu, terus juga di oven dulu medianya. Tapi yang di sini medianya di oven pada 103 sampai 105 selama 1 jam. Nah, yang tadi 108 selama 1 jam atau 550 untuk yang penguapan, untuk padatan yang menguap. Nah, catatan, selama pengerjaan pengeringan, oven tidak boleh dibuka tutup. Oke. D. Dinginkan media penimbang atau cawan gauge dalam desikator, kemudian timbang. Ulangi langkah pada butir C sampai D sampai diperoleh berat tetap. Catatan pada W0. Prosedur. Lakukan penyaringan dengan peralatan penyaring. Ini prosedur untuk TSS-nya ya. Lakukan penyaringan dengan peralatan penyaring, basahi media penyaringan dengan sedikit air bebas mineral. Kedua, aduk contoh uji hingga diperoleh contoh uji yang homogen. Kemudian ambil contoh uji secara kuantitatif dengan volume tertentu. Nah, volume tertentu tadi juga bisa menggunakan yang TDS 50-100 dan masukkan ke dalam media penyaringan. Nyalakan sistem vakum. Jika proses penyaringan membutuhkan waktu lebih dari 10 menit, maka kurangi volume contoh uji. Oke, ini juga ya. Yang kedua, volume contoh uji yang diambil harus menghasilkan berat residu kering antara 2,5 mg sampai 200 mg. Yang C, bilas media penyaring 3 kali dengan masing-masing 10 ml air bebas mineral. Lanjutkan penyaringan dengan sistem vakum hingga tiris, sama ya dengan yang TDS. Yang D, pisahkan media penyaring atau glass vapor filter secara hati-hati dari peralatan penyaring ke media penimbang cawan Petri. Jika menggunakan cawan gauge, pindahkan cawan dari rangkaian alatnya. Sama dengan TDS tadi, tapi kini menggunakan cawan gauge. Kalau TDE tadi menggunakan cawan Petri. Catatan, ini juga bisa menggunakan cawan Petri ya. Jadi bisa menggunakan cawan Petri atau ini cawan gauge. Gunakan penjepit pinset untuk memindahkan media penyaring dari peralatan penyaringan. Yang kelima, keringkan media penimbang atau cawan gauge yang berisi media penyaringan dalam oven minimal selama 1 jam. Kisaran suhunya 103 sampai 105 derajat Celcius. Dinginkan dalam desikator dan timbang. Ini sama dengan TDS. Kalau TDS 108 selama 1 jam, kalau ini 103 sampai 105 sama 1 jam. Setelah itu dinginkan dalam desikator dan timbang. Ulangi langkah E sampai diperoleh berat tetap, catat sebagai WI. Itu TSS sesuai 3.7 dan laporan hasil pengujian larutan sesuai lampiran A. Nah, ini perhitungannya. Perhitungan simpel ya. Yaitu TSS sama dengan W1 dikurang W0 dikali 1000. W1 itu apa? Berat media penimbang yang berisi media penyaringan plus residu kering. Kalau W0 itu hanya media penyaringnya dikali 1000, itu adalah konversi mililiter ke liter. Jadi konversinya, sedangkan V itu adalah volume contoh uji. Nah, tadi contoh ujinya yang berapa sih ketika kalian melakukan penyaringan di sini? Lakukan penyaringan dengan peralatan penyaringan, basahi media penyaringan, mana tadi ya? Nah nih, kemudian ambil contoh uji secara kuantitatif. Jadi kuantitatif itu terserah, bisa 50, bisa 100, tapi dengan catatan, nih, tidak menimbulkan waktu lebih dari 10 menit. Nah, V-nya, tadi kalian harus catat jadinya V-nya itu berapa volume yang kalian ambil. V-nya. Pengendalian mutu sama ya. Gunakan alat bebas kontaminan, gunakan alat ukur yang terkalibrasi, dikerjakan oleh analis yang kompeten. Nah, berarti ya tadi ketika kalian sering-sering melakukan TDS, TSS, COD, kalian akan menjadi analis yang kompeten di sini. Lakukan analisis dalam jangka waktu tidak lebih dari 7 hari. Lakukan analisis blanko untuk kontrol kontaminasi.
Yang F, lakukan analisis Duplo sebagai kontrol penelitian analisis. Jika perbedaan persen relatifnya lebih besar dari 15%, maka lakukan pengukuran ketiga hingga diperoleh nilai RPD-nya 15 di bawah 15%. Kalau ini 15% ya, kalau yang tadi cuma 5%. Coba kita cek yang TDS. Nah, 5% ya. Kalau TDS lebih kecil. Kalau TSS lebih besar. 15%. Nanti RPD-nya, relative percent difference-nya antara analisis pertama dengan analisis kedua, itu harus lebih kecil dari 15%. Pak, relative percent difference-nya itu dapat dari mana rumusnya? Ini tadi COD tadi. Di COD tadi kita udah telah jelaskan ya. Nih. Ini. Hasil pengukuran dikali duplikat pengukuran. Jadi, hasil pengukuran pertama dikurang hasil pengukuran kedua, dibagi dengan hasil pengukuran pertama ditambah duplikat pengukurannya, dibagi 2. Nah, dapat RPD-nya. Ingat, di sini ada harga mutlak. Jadi hasil pengukuran pertamanya misalnya lebih kecil daripada duplikat yang kedua, hasil pengukuran pertamanya itu lebih kecil daripada hasil pengukuran kedua, nanti kan nilainya negatif nih. Nah, tapi karena ini ada harga mutlak, maka nilai negatifnya diabaikan. Jadi plus jadinya. Ini fungsi dari RPD, makanya RPD-nya dapatnya di sini, COD. Jadi jangan bingung RPD-nya dapat dari mana. Nah, di sini juga dijelaskan lagi ya, persen RPD. Lengkap banget sekali kan untuk SNI-nya. Nah, RPD-nya sama ya, X1 kurang X2. Kandungan total padatan substansi total pada penentuan pertama dikurangnya pada penentuan kedua, tapi kalau di sini tidak ada harga mutlak. Nah, harga mutlak dibutuhkan buat apa tadi? Buat kalau misalnya dia hasilnya negatif. Bias dan presisinya. Standar ini telah melalui uji coba dengan memperlakukan material acuan bersertifikat Certified Reference Material (CRM) sebagai contoh uji dan diperoleh hasil pada CRM dengan nilai sertifikat 41,1 atau lebih kurang dari 2,5 mg per liter. Rata hasil pengujian 39,86 mg per liter dengan tingkat presisi RSD-nya itu adalah 1,73% dan akurasi bias metodenya kurang dari 3%. Lihat lampiran C. Ini benar-benar berarti yang RSD-nya itu benar-benar kecil banget ya, 1,73%. Rekomendasi kontrol akurasinya, buat kontrol chart untuk akurasi analisis menggunakan CRM. Sulit banget bacanya. Oke. Ini lampiran A-nya ya. Sama, di logbook harus ada ini, parameter yang dianalisis, nama analisis, tanggal pengambilan contoh uji, tanggal penerimaan contoh uji, tanggal analisis, nomor contoh uji, perhitungan, hasil pengukuran, persen Duplo, sama padatan, substansi, total, dan contoh uji. Nah, kita lihat untuk yang lampiran B. Nah, tadi lampiran B itu bila contoh ujinya mengandung minyak atau cairan organik lainnya. Lalu bagaimana? Nah, ini dijelaskan di lampiran B. Yang pertama adalah pemisahan. Contoh uji disaring dengan kertas saring teknis sehingga lapisan minyak atau benda mengapung tertahan di atas kertas saring dan filtratnya. Merupakan benda uji untuk padatan tersuspensi atau lakukan pemisahan dengan corong pisah. Jadi bisa menggunakan kertas saring, tapi kertas saringnya ini beda ya dengan kertas saring yang tadi yang di atas. Atau bisa juga dengan corong pemisah. Corong pemisah yang kemarin kalian gunakan untuk ekologi, industri, atau bentuknya itu yang atasnya bulat gitu, bawahnya agak kurus. Nah, corong pemisah. Yang B2, pembersihan dengan etanol dan heksan. Minyak atau cairan organik lain yang tidak tercampur dengan air dapat tertahan pada media penyaring. Ya.
dan hanya menguap sebagian saat dikeringkan pada suhu 105 derajat Celcius. Jika minyak akan ditentukan atau dianalisis terpisah, residu yang telah dibilas dengan air pada media penyaringan harus bebas dari minyak. Hal ini dapat dilakukan dengan membilas dengan etanol, kemudian dilanjutkan dengan heksan sebelum dikeringkan pada suhu 105 derajat Celcius. Ya. Jadi, ketika kalian ingin menghilangkan minyaknya, maka larutkanlah minyak tersebut dengan etanol, lalu dengan heksan. Maka minyak tersebut akan larut, akan turun, sehingga yang didapatkan adalah benar-benar padatan yang tertahan di kertas saring. Baru habis itu dikeringkan pada suhu 105 derajat Celcius. Ketiga prosedur ini dilakukan harus dicatat dalam sertifikat atau laporan hasil pengujian, karena material selain minyak dapat diuji terekstraksi. Oke. Jadi, bagaimana cara untuk pengujian contoh uji kandungan minyak? Intinya itu adalah yang pertama, pisahkan terlebih dahulu antara air dan minyaknya. Cara yang paling simpel yang ada di lab kita itu adalah menggunakan corong pemisah. Nah, kalau menggunakan kertas saring, ini kertas saringnya agak sedikit berbeda ya, karena ini adalah kertas saring teknis. Yang kedua, bila minyaknya itu masih ada sedikit lah nyangkut, atau masih ada sedikit yang terbawa setelah dipisahkan di corong pemisah, maka yang dilakukan adalah bilas kertas saringnya itu ketika kita menyaring dengan etanol dan heksan. Baru habis itu dikeringkan pada suhu 105 derajat Celcius pada 1 jam. Itu intinya. Nah, ini ada contoh perhitungan verifikasi metode. Lumayan lengkap ya, ini untuk tahun 2019. Hasil verifikasi cara uji TSS secara gravimetri dengan penentuan trueness, atau trueness, bias, dan presisi metode adalah sebagai berikut. Nah, ini tabel C1, informasi padatan frekuensi total dalam CRI, informasi Certificate of Analysis Solid. Ini informasinya. Berdasarkan informasi pada tabel C1, CRI dianalisis sebagaimana contoh uji atau pengujian dilakukan menggunakan media penyaring dengan ukuran porositas 1 mikrometer dan diperoleh hasil sebagai berikut. Nah, ini untuk pengujiannya ya, pengujian untuk pembuatan yang SNI-nya ini tadi. Bisa dibaca. Ini untuk keakuratannya bahwa SNI ini benar-benar diuji sedetail ini. Demikian untuk yang SNI TDS. TSS ini ya, TSS. Kita akan lanjutkan pada contoh uji yang lainnya. Bila ada pertanyaan, silakan ditanyakan di grup WA atau di komen e-learning. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.